Ya, shalom Shalom. semua. Ya, saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Kita bukan hanya dicintai, paling dicintai, tapi juga diterima apa adanya. Ya, kita akan mulai dalam perjalanan kita untuk mempelajari, merenungkan buku Let Go Life ya. Let Go Life, Live the Let Go Life. Menghidupi, ya itu bukunya ya. Menghidupi eh, menghidupi, saya catat apa ya? Menjalani hidup. Nah, gampangnya menjalani hidup berserah. Ya, menjalani hidup berserah. Nah, ini juga selalu tentang Yesus, tentang supply Yesus. Kita selalu akan ingat ya bahwa Tuhan Yesus dan karyanya yang sempurna sudah menyediakan surga, udah terbuka di atas kepala kita. Ada pipa emas mengalir minyak emas dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Nah, itu tentang kita bisa berserah. Sama-sama katakan berserah. Nah, berserah itu bukan pasrah ya. Ingat, katakan sama-sama saya. Berserah itu bukan pasrah. Ya beda. Kalau pasrah itu ya udah pasrah deh di pojokan gitu. Bukan. Berserah itu kita percaya sebenarnya. Let go. Ya, nanti ada kaitannya dengan lempar. Ya, lempar semua masalah kita. Wah, luar biasa ya. Dan kita akan mendengar eh, pesan-pesan yang praktis jadinya. Ya karena kehidupan hari-hari ini kan boleh dibilang kehidupan dunia yang nggak punya solusi gitu ya. Krisis global saat ini tuh benar-benar nggak punya solusi. Ya pandemi keluar lagi apa yang jenis-jenis baru gitu. Ya, banyak yang sudah beres muncul lagi ya, nggak ada obat, nggak ada vaksin, ya nggak tahu lah ya. Belum krisis keuangan, ada pendeta-pendeta juga bilang wah nanti inflasi ya. Ada bisnismen berkata gimana bisa dagang, nggak bisa forecast, pabrik-pabrik rugi banyak ya. PPKM sekarang udah dilonggarin lagi ya, keuangan, pekerjaan, bisnis. Jadi itu menimbulkan semacam efek stres ya. Kalau saya ingat dulu waktu kejadian tahun 98 kerusuhan di Jakarta, karena kebetulan saya masih tinggal di Jakarta di Pluit. Banyak orang hanya nonton TV nih, nonton TV gitu. Dia nonton TV tiap hari, liatin demo, liatin kerusuhan, liatin gini. Mati, saudara. Ya, jadi eh, kenapa kita sampai kepada berserah gitu, berserah ya. Ini tentang lebih kepada kesehatan juga ya, jiwa kita. Enggak, kalau di buku ini dibilang bebas dari tekanan, khawatir dan gelisah. Sebenarnya tekanan itu lebih gampang ya, stres lah ya. Stres, khawatir, gelisah. SKG ya, kalau ingatnya SKG aja. Stres, khawatir, gelisah. Nah, ya, jadi saya supaya ingat-ingat aja, menjadi hidup berserah, MHB. Gampang ya. Jadi bebas, sama-sama katakan bebas. Stres, khawatir, gelisah. Gelisah, cemas, teman-temannya lah ya. Itu mahal sekarang saudara, mahal. Kadang-kadang orang itu kalau nggak ngerti supply Tuhan yang Tuhan sudah sediakan, itu nyusupnya nggak kerasa gitu. Tahu-tahu sakit aja, tahu-tahu lemah aja. Ya, jadi
Sama-sama saya katakan, saya mau hidup bebas dari stres, khawatir, dan gelisah. Ya, pergaulan dari buku ini bicara tentang itu sulit buat orang yang nggak di dalam Yesus, yang nggak ngerti supply Tuhan. Sekali lagi saya bilang ya, nggak gampang. Udah jangan stres, tenang aja. Nggak gampang karena bumi itu berputar lebih cepat katanya dengan tuntutan-tuntutan. Ya, waktu berlalu lebih cepat mengikuti kemajuan, komunikasi, gadget. Tiap hari orang lihat aja gitu ya. Tadi aja Mika bilang ini, kereta cepat udah jadi. Kereta cepat 40 menit Jakarta Bandung misalnya. Ya. Jadi semua aspek dimensi kehidupan kita, bahkan semua spektrum ada kemungkinan depresi. Ya, akibatnya tuh depresi kronis bahkan. Nah, itu yang dilihat kenyataan ya. Jadi bahkan kalau kedokteran bilang sebenarnya segala penyakit itu di dalam manusia itu akar-akarnya stres. Dokteran. Ya kalau kita udah tahu lagi karena penghukuman. Karena takut, karena penghukuman. Takut ya karena nggak tahu kasih yang agape, kasih yang sempurna. Penghukuman karena nggak tahu ada Yesus yang udah tanggung. Saudara jangan anggap bahwa ini nggak mahal, saudara, sangat mahal. Saya mempraktekkan, menjalani hidup tanpa penghukuman. Sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Pokoknya hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Selalu memang dikaitkan dengan Yesus dan karyanya. Dan itu yang membuat jiwa kita sehat, tubuh kita sehat. Sederhana sebenarnya. Ya, jadi dapat satu, dapat semua. Fokus satu, fokus semua sebenarnya. Dapat semua. Sama-sama katakan fokus satu, dapat semua. Nanti kita baca sebentar ya. Tapi saya mau kasih tahu dulu pendahuluan ini supaya tuntas lah ya, tuntas. Jadi stres itu menghancurkan dan merupakan silent killer. Nah, ini pengetahuan umum ya. Pengetahuan kedokteran mungkin atau kejiwaan, psikolog. Silent killer disebutnya. Itu yang membuat masalah-masalah pencernaan. Sakit mah gitu ya. Nggak kenapa-napa sakit mah, aduh pri. Padahal sebenarnya itu coba let go gitu. Menjalani hidup berserah. Nggak akan. Ya orang seluruh sistem tubuh kita semua sudah Tuhan ciptakan sempurna kok. Cancer. Cancer ini, cancer itu. Ya maaf kata ya. Cancer payudara, cancer prostat. Yang aneh-aneh aja. Tumbuh di tempat-tempat yang nggak semestinya. Padahal tubuh kita bait Roh Kudus. Kita udah belajar. Setiap sel, setiap jaringan, setiap anggota tubuh kita ada Zoe. Kita udah belajar. Bahkan kita belajar, kita bukan hanya tidak memperkatakan yang buruk atau benih yang jelek, tetapi kita perkatakan atau menabur benih yang benar. Dan kebenaran pasti baik. Sistem kekebalan tubuh lemah. Saya ingat, saya kadang-kadang suka lihat gitu. Kenapa ya? Kok orang-orang bule, misalnya ada saudara-saudara saya dari Belanda, dari ini, kacang nggak kena alergi, kena ini alergi, kena itu hacing, kena ini alergi. Alergi macam-macam. Bisa diperiksa 20 alerginya misalnya. Lemah. Alergi ini itu. Terus kita bilang, biasa. Dulu orang yang tinggal di sampahan, yang tinggal di goa, yang tinggal di hutan, nggak kenapa-napa tuh. Bahkan orang yang hidup survival tuh
ulet dimakan. Cacing dimakan. Air kotor diminum. Nggak apa-apa tuh. Nah, berarti banyak orang juga sampai ke jiwa itu melemahkan, bahkan membuat orang merusak diri. Ya, kita sering lihat ya, bahkan tadi juga saya lihat ada seorang artis ya, tapi saya nggak sebut namanya. Nah, dulu dia melakukan narkoba, mabok, segala macam. Kenapa? Ya merusak diri karena ada hal-hal yang berkaitan dengan yang kita bicarakan. Dia sukses secara publik, tetapi gagal secara private. Nggak mau saudara. Ya, jangan mau. Nah, itu pendahuluan dari buku ini. Dan kita mulai dari fokus. Sekarang kan tadi saya bilang, katakan fokus satu dapat semua. Ayat yang terkenal Matius 6 ayat 33 kita baca ya. Ini kan orang dunia mencari makan, minum, pakai ya. Waduh. Nggak tahu bahwa ada Tuhan udah sediain supply. Jadi beban aja, menjadi beban. Tapi coba kita baca ayat yang terkenal yang sering kita dengar juga. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, tuh saya dikuningin juga. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada satu fokus. Kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, kebenaran, damai sejahtera, sukacita ya oleh Kristus dalam Roh Kudus. Ya, sama-sama katakan ternyata sudah tersedia kerajaan Allah, kerajaan Kristus. Ya, waktu Kristus turun dari surga, kerajaan Allah datang. Kebenarannya apa? Kebenaran hadiah. Nah, jadi kalau saudara udah dengar kebenaran dan bicara supply, saudara harus terima itu, kebenaran hadiah, sama-sama katakan. Ya, kebenaran hadiah. Cuma-cuma, gratis. Jangan diblat-blatin, jangan mau ditipu oleh siapapun. Bayar Pak Melki, enggak, gratis. Harus doa puasa bayarnya, bayar harga, pikul salib, enggak, gratis. Wah, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu gimana? Udah dibayar sama Yesus. Ya, karena kita menerima, namanya katakan menerima kelimpahan kasih karunia dan hadiah kebenaran. Kebenaran hadiah, ya lebih bagus ya. Kebenaran hadiah. Gift of righteousness. Nah, semuanya itu ditambahkan. Semuanya apa? Ya semua. Sama-sama katakan semua. Ya, jadi kita bisa hidup bab 1 bilang, ya kita mulai bab 1, let go, berserah. Wah, nggak bisa keadaan dunia begini, kita mah stres. Enggak, berserah. Kalau tenang-tenang aja, biarin, saya punya Yesus. Kok nggak takut, nggak khawatir? Enggak. Ya, karena kasih karunia itu adalah sama-sama katakan penyediaan Tuhan. Supply Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Ya. Dia itu seperti, tadi kan saya bilang ini, seperti golden oil, minyak emas dari pipa emas. Saudara udah ada tuh, udah tersedia. Ya, ternyata bagian 2 kita lihat di dalam Zakaria, tapi hari ini nggak usah dulu ya, percaya dulu. Jadi Tuhan tuh mau bilang gini, mau diem nggak? Artinya gini, orang Israel tuh kalau di perjanjian lama bisanya ngeluh aja, bersungut-sungut aja. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Nggak ada bersyukurnya, nggak ada. Makanya Tuhan bilang, diam. Lihat. Nah, atau kenalah. Baca Mazmur 46 ayat 11. Diamlah. Ya. Arti shut up gitu. Diam dan ketahuilah no. Makanya kita belajar nih setiap kali kita duduk, dengar, sebenarnya kita mengenal ya, ketahuilah itu. Makanya kita
dengar. Terima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus. Kapasitas kita semakin besar. Bahwa akulah Allah. Ya, artinya I am God. I am. Tuh, I am God. Ya, I will be exalted. I will be exalted. Ya, aku akan ditinggikan. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Coba kembali bahasa Indonesianya. Jadi, akulah I am. Nah, kalau Tuhan udah bicara I am, itu udah mencakup semua, udah saudara. Ya, aku ditinggikan di antara bangsa, saya ditinggikan di bumi. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, jadi sekali lagi SKG stres, khawatir, gelisah itu pencet tuh aliran itu. Aliran supply itu sebenarnya sederhana gini. Kok nggak ngalir dalam hidup saya? Kok nggak ngalir dalam kehidupan orang Kristen itu? Si itu. Pasti ada kepercayaan salah. Nah, kita udah tahu, udah belajar ya. Pasti ada kepercayaan salah. Nah, kepercayaan salah itu membuat apa? Membuat khawatir. Belum tentu selamat loh. Khawatir. Mana bisa sih sehat terus? Belum tentu loh. Tuhan juga bisa kasih penyakit loh. Tuhan izinkan kecelakaan. Tuhan, ya begitulah, pandemi. Itu Tuhan tuh. Ya. Jadi apa? Orang hidup dengan ketakutan, kekhawatiran. Nah, itu yang memencet aliran golden oil dari golden pipe itu. Itu yang terjadi. Nah, next kita jadi berpikir kan, ya tapi kan Bapak nggak tahu masalah saya. Bapak kan begini, kan begitu, kan begini. Tahu, saya udah 58 tahun juga. Ya, jadi saya juga ngalamin masalah nggak punya uang, kurangan ini itu, mesti bayar ini, mesti bayar itu, kesehatan, ntar ini, ntar itu, ada ini, ada itu dalam perjalanan hidup kita. Jadi ada nggak masa-masa kita bisa terserang dari luar? Sekali lagi saya katakan dari luar. Karena dari dalam, dari Roh Kudus nggak mungkin. Wah, khawatir lu, stres lu, nggak mungkin. Dari luar. Ya. Dan ini ayat emas ya daripada menjalani hidup berserah. Sekali lagi ya, menjalani hidup berserah. Jangan lupa ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca sama-sama. Serahkanlah. Ya. Cash. Lempar. Sama-sama katakan lempar. Saudara jangan usah pegang. Saudara lempar langsung. Segala kekhawatiranmu. Saudara khawatir? SKG. Khawatir. Stres. Stres, khawatir, gelisah. Lempar kata Tuhan. Segala. Sama-sama katakan segala. Kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Sebab ia yang cares. Dia yang peduli sama kamu. Jadi kalau udah dilempar, bilangnya apa saudara? Tuhan bukan urusan saya, urusanmu. Nah, sepinter-pinternya saudara deh. Ya, kita nih semua belajar sama-sama. Kenapa saya mesti pegang? Khawatir gini. Saya lempar Tuhan. Bukan urusan saya, urusanmu. Wah, Tuhan sudah bilang lempar tuh. Amin. Ya itulah kita berserah. Dan kali berserah itu sebenarnya Tuhan bilang, ya tenang aja, emang udah ngalir. Berarti kamu lepas. Ya, pemeliharaan Tuhan mengalir. Ya, kita mengizinkan Tuhan ambil alih semua. Yesus sudah bayar shalom kita misalnya. Peace of mind. Ya bagaimana bisa stres kalau damai sejahtera pikiran kita. Damai. Keuangan, kesehatan, suplainya jelas. Ya. Jadi praktis ya. Jadi jangan stop mendengar. Ya, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kita udah belajar kemarin. Ya, itu yang kita perkatakan. Ya. Jadi kita ketika kita let go, lempar, kita berkatakan apa? Tuhan bukan urusanku. Sama-sama katakan, Tuhan bukan urusanku. Tapi urusanmu. Kenapa? Ya saya udah lempar.
Kalau udah dilempar, jangan diambil lagi. Amin. Coba lihat raksasa-raksasa masalah, Keluaran 14 ayat 13. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut katanya. Nah, kita udah belajar ya. Tadi kan takut, stres, khawatir itu kan teman-temannya lah. Kuncinya masuk kanan apa? Ya jangan takut, sama aja ya. Berdirilah tetap. Withstand. Berdiri di mana, Pak? Berdiri di posisi. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini. Tuhan udah ngomong hari ini udah kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ini bicara apa? Bicara semua. Ya, bahkan manusia lama kita, dosa, semua udah dikubur di Laut Merah. Di Laut Teberau. Itu Mesir. Kalau dia muncul lagi, nggak ada urusan sama lo. Ya. Jadi, urusan masalah, urusan Tuhan. Bukan urusanku, sama-sama kata bukan urusanku, tapi urusanmu. Ayat terakhir, Lukas 12 ayat 25. Kita nggak panjang lebar hari ini ya. Nanti kita diskusi. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta? Sehasta itu sejengkal. Ya, sejengkal, 23 cm. Kalau saudara search, itu sejengkal. Ya. Pada jalan hidupnya, nggak nambah, firman Tuhan udah bilang. Nggak nambahin apa-apa, selangkah aja enggak. Malah menutup aliran. Ya, malah menutup supply. Amin. Ya, jadi yang saudara dengar hari ini sangat-sangat sederhana. Tetapi sangat mahal, saudara. Karena bayarannya adalah Yesus di kayu salib. Ya, dia dimahkotai duri, keringat darah, stres itu di Taman Getsemani. Dipukulin, dihancurin, ditelanjangin. Udah semua aspek dalam kehidupan kita sudah dibayar semua. Karena itu ketika kita bilang ini, kok hidup kamu tenang-tenang aja? Oh, saya menjalani hidup berserah. Berserah kepada siapa? Berserah kepada Yesus. Udah saya lempar semua masalah saya. Dan saya terima, sama-sama katakan, saya terima pemeliharaannya. Saya terima suplainya. Saya terima minyak emas dari pipa emas. Beda nggak hidup saudara? Beda, saudara. Jadi sekarang saudara memiliki rahasianya. Oh, masih ada khawatir. Ya tapi gimana Pak, masih ada khawatir? Minggu depan kita terusin. Ya sebenarnya lempar aja. Serahkan itu lempar. Ya, ingat aja 1 Petrus 5 ayat 7 tadi. Ya. Jadi Tuhan yang bilang, serahkan khawatirmu. Siap Tuhan, bukan urusanku, urusanmu. Masalah anak, masalah masa depan. Ya, kita udah belajar juga ya bahwa khawatir masa depan kan sebenarnya hari ini masih makan, yang kita khawatirin besok berasnya udah habis gitu. Kenapa nggak dilempar? Ya karena ada selalu hari ini ada, sebenarnya tadi kasih karunia kan saya bilang supply ya. Saudara jangan lupa ya, kalau saudara nekat masih mau hidup di bawah hukum Taurat, tuntutan itu. Tapi tersedia kutub ya, ini bicara kutub loh, bicara pertentangan. Dua hal yang berbeda. Antara tuntutan dengan supply. Antara demand dengan supply itu. Demand supply kalau orang ekonomi lebih tahu. Ya kita nggak lagi di bawah tuntutan. Karena semua tuntutan daripada hukum Taurat sudah ditimpakan, sudah ditanggung, sudah dikerjakan sempurna oleh Yesus. Kita hidup di bawah supply. Suka nggak suka itu. Cuman masalahnya kalau yang nggak suka ya balik lagi. Itu masalahnya. Jadi hidupnya nggak beda gitu ya dengan orang dunia. Kemarin ada teman saya kan bilang gitu,
Wah Mel, zaman sekarang PPKM gini, krisis gini. Kalau kemarin dengar, yang sebelumnya dengar masalah keuangan, masalah nggak bisa pergi, stres. Sekarang banyak loh perceraian. Orang Kristen katanya, orang Kristen tuh banyak tuh sini gitu ya. Ya itulah, hidup nggak di bawah supply. Sekarang kalau dibalik, lah anak saya lulus masa PPKM, maksudnya masa krisis. Dua-duanya dapat kerja. Ya anak Pamelki, ya pokoknya bukan anak saya anak Tuhan. Saya bilang anak saya, kamu anak Tuhan. Terima supply. Ya, jadi berarti apa? Amin. Ya, Tuhan sudah sediakan buat kita. Bebas daripada stres, khawatir, gelisah. Sama-sama katakan, saya bebas. Stres, khawatir, gelisah. Ya, kalau saudara mendengar tayangan di YouTube dan berkata, saya mau bebas, stres, khawatir, dan gelisah. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Hari ini adalah hari kesempatan yang luar biasa baik buat saudara. Saudara bukan kebetulan mendengar tayangan di YouTube ini. Saudara boleh bersama-sama saya mengikuti doa saya. Karena dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, saudara diselamatkan. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, maha baik. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan saya. Segala dosa saya sudah diampuni. Saya dibenarkan sepenuhnya. Saya percaya saya mati bersama Engkau, dibangkitkan, dan didudukan bersama Engkau di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya terima hidup, menjalani hidup berserah. Terima supply Tuhan dalam segala aspek, segala dimensi, segala spektrum dalam kehidupan saya. Saya bebas stres, khawatir, gelisah. Terima kasih Engkau Bapa saya sekarang. Saya adalah anak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.